Ibaratnya aku adalah jembatan dari pimpinan untuk ke yang lainnya gitu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Latsar CPNS. Bersama saya, Salwa Naila sebagai host. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang yaitu penerapan nilai dasar berakhlak. Seperti yang kita ketahui, core values berakhlak ini diluncurkan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN maupun profesional di Indonesia agar punya fondasi budaya kerja yang kuat. Nah, untuk membahas bagaimana praktik nyata dari nilai-nilai ini di kehidupan sehari-hari, saya sudah ditemani oleh 4 rekan narasumber saya yang luar biasa ini. Yang pertama ada Regina Fauza. Halo Regina. Selanjutnya ada Seira Mahisa Dara, Halo, ada juga Surti Aulia Rahma, Halo, dan narasumber yang terakhir ada Yohan Pratama. halo guys. Halo semuanya, selamat datang di podcast CPNS. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai berakhlak. Pertama-tama, kayaknya aku bakal membahas tentang nilai berorientasi pelayanan dan nilai akuntabel. Kalau mau nanya sama Dara nih. Halo Dara. halo. Halo Dara. Dara, kalau boleh tahu ditugaskan di mana ya? Oke, aku ditugaskan sebagai duta layanan pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin. Oh, berarti Dara sebagai duta layanan pasti yang langsung melayani masyarakat di depan kantor kan? Betul banget. Oke, karena Dara ini di bagian pelayanan depan, aku boleh nanya nggak? Menurut Dara, seperti apa sih contoh konkret dari pelayanan yang responsif di lapangan? Oke, pelayanan yang responsif itu intinya adalah kecepatan, ketepatan, dan empati. Nah, di kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin, saya mempelajari bahwa sebagai petugas, kita nggak cuma duduk manis, nunggu pemohon datang yang kebingungan. Tapi kita harus gerak aktif, langsung bertanya. Jadi ketika pemohon datang itu langsung kita tanyakan, selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Atau selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Begitu lihat ada yang celingukan atau kebingungan bawa berkas, kita tuh langsung nanya dan sapa atau ramah. Tanyakan keperluannya, bisa bantu cek kelengkapan berkasnya. Jadi mereka nggak buang-buang waktu untuk antri lama-lama atau nunggu lama sampai kami yang nanya langsung seperti itu. Wah, ternyata Dara ini sebagai duta layanan telah menerapkan nilai ASN berakhlak bagian berorientasi pelayanan. Ditunjukkan tadi Dara telah menerapkan sikap responsif terhadap masyarakat. Selanjutnya aku mau nanya lagi nih sama Dara tentang nilai akuntabel. Menurut Dara, bagaimana cara kita menerapkan sikap akuntabel, misalnya dalam menggunakan fasilitas di kantor, agar tidak terjadi penyalahgunaan? Gimana nih pendapat Dara? Oke, kita perlu ketahui dulu ya, akuntabel itu menurut aku ya kata kuncinya adalah tanggung jawab dan rasa memiliki. Oke, fasilitas yang ada di kantor imigrasi itu kan dibiayai oleh uang rakyat ya. Jadi sudah semestinya kewajiban kita untuk menjaganya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Cara konkret aku untuk menerapkan di lapangan atau di kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin ini adalah dimulai dari hal kecil sampai hal besar. Yang pertama itu adalah memisahkan dengan tegas antara urusan dinas dan urusan pribadi. Contoh paling simpelnya nih ya, perangkat komputer kantor, jaringan internet atau wifi, sampai kertas dan printer loket itu murni aku gunakan untuk memproses data pemohon paspor. Aku nggak pakai kan komputer untuk bermain game ataupun nonton film di luar jam istirahat. Nah, untuk ngeprint dokumen pribadi pun nggak aku lakukan di kantor ini ya. Jadi khusus semua berfokus pada pekerjaan. Aku sadar satu lembar kertas itu tuh sangat dipertanggungjawabkan. Untuk yang kedua, prinsip efisiensi energi. Kantor imigrasi Banjarmasin kan melayani banyak orang setiap harinya ya. Otomatis penggunaan AC, lampu, dan komputer itu tinggi banget. Nah, sikap akuntabel yang aku tunjukkan dengan cara memastikan semua perangkat elektronik tersebut benar-benar dimatikan saat jam kantor selesai atau saat ruangan lagi kosong. Dan kebetulan kan aku sebagai duta layanan nih, jadi aku memastikan ketika pelayanan sudah berhenti, semua perangkat yang ada di ruang pelayanan itu tuh termasuk jadi tanggung jawab aku untuk mematikannya. Jadi tidak ada pemborosan dalam eh, prinsip efisiensi energi ini. Terakhir yang gak kalah penting adalah saling mengingatkan dalam lingkungan kerja. Aku sama rekan-rekan yang lain itu berusaha untuk membangun budaya yang sehat ya. Jadi kalau aku melihat ada fasilitas yang udah mulai tidak dipakai sesuai peruntukannya nih, atau ada komputer yang lupa dimatikan, aku nggak ragu untuk mengingatkan sesama rekan kerja dengan cara yang sopan. Begitupun sebaliknya rekan kerja pun kadang mengingatkan aku, khususnya di ruang pelayanan. Seperti itu. Wah, aku di sini setuju banget dengan pendapat Dara tadi, bahwasanya kita sebagai ASN itu harus memisahkan yang mana urusan dinas dengan urusan pribadi. Dan juga dari tadi udah menyinggung bahwasanya kita sebagai ASN harus menjaga BMN itu secara efektif dan efisien. Oke, udah cukup banget tentang berorientasi dan akuntabel, berorientasi pelayanan dan sikap akuntabel ini. Selanjutnya, aku mau tanya-tanya lagi tentang kompeten dan harmonis. Selanjutnya, aku mau nanya ke narasumber Yohan. Halo Yohan. Halo, Salwa.
Yohan, kalau boleh tahu penempatannya di mana ya? Oke, sebelumnya saat ini aku bertempat di instansi ya, yang namanya Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin. Nah, perlu kalian ketahui, pekerjaan kita sebagai pegawai di kantor itu tidak hanya langsung berhadapan dengan masyarakat, ada pun yang di bagian administrasi, salah satunya saya. Di bagian subbagian tata usaha, bagian umum. Oke, aku mau nanya nih sama Yohan. Di era modern yang sekarang ini segala semuanya tuh berkembang cepat. Menurut Yohan, seberapa penting sih kita sebagai ASN untuk mengasah kompetensi kita supaya kita tuh nggak ketinggalan gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa mengenai peningkatan kompeten ini sangat penting, karena di era kita sekarang itu kan teknologi sudah lumayan berkembang cepat, contohnya AI. Bahkan ada teknologi yang bisa membuat video, manipulasi video lah ya istilahnya itu. Padahal kita tidak ada membuat video itu kita bisa membuat video yang tidak ada menjadi ada. Nah, karena terus berkembangnya teknologi ini kita harus menyesuaikan diri. Jadi kita harus terus meningkatkan kompetensi kita. Untuk meningkatkan kompetensi itu bisa kita lakukan mulai belajar sendiri, mandiri, atau melalui pelatihan yang diadakan oleh instansi tersebut. Sebagai pengelola BMN ya. Nah, jadi di pengelola BMN itu ada aplikasi yang namanya Siman. Nah, saya sangat-sangat asing dengan aplikasi tersebut. Setelah saya diterima bekerja di sini, itu saya harus terus belajar terkait penggunaan aplikasi tersebut. Nah, jadi saya terus meningkatkan kompetensi saya dengan cara terus belajar, membaca regulasi terbaru, mengingat kementerian kita sendiri itu merupakan kementerian baru. Jadi pasti akan ada regulasi-regulasi baru yang akan mendatang. Nah, oleh karena itu, saya rasa mengikuti pelatihan, sertifikasi, atau bahkan belajar secara mandiri itu sangat penting agar kita bisa berkembang lebih baik maupun lebih profesional, serta kita mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Oke, aku setuju banget nih dengan pendapat Yohan tadi. Di tengah kehidupan zaman yang cepat sekali berkembang, maka kita tuh emang penting dan perlu banget untuk mengembangkan kompetensi kita agar kita tidak tertinggal oleh perkembangan yang ada. Selanjutnya, aku mau nanya lagi nih sama Yohan tentang nilai harmonis. Kita di kantor itu kan pasti mempunyai rekan kerja dengan berbagai macam latar belakang. Nah, bagaimana menurut Yohan kita itu menciptakan lingkungan yang harmonis dan bebas dari diskriminasi? Jadi saya percaya bahwa setiap orang itu memiliki latar belakang dan cara pandang yang berbeda. Dalam pekerjaan sehari-hari, saya itu berinteraksi dengan banyak rekan kerja serta masyarakat. Sehingga yang paling penting bagi saya adalah saling menghargai dan menjaga komunikasi yang baik tentunya. Saya juga berusaha untuk terbuka pada setiap masukan serta perbedaan pendapat dan memperlakukan setiap orang itu secara adil tanpa membeda-bedakan. Menurut saya, ketika kita bisa saling menghormati dan bekerja sama dengan baik, suasana kerja itu akan terasa lebih nyaman, pekerjaan menjadi lebih lancar, dan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat juga akan menjadi lebih baik. Tadi juga sempat disinggung sama saudara Dara terkait untuk memberitahu rekan kerja yang lupa mematikan perangkatnya gitu kan. Nah, itu kita harus memberitahunya, saya setuju pada rekan Dara bahwasanya kita harus memberitahu itu secara sopan agar tidak terkesan menegur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, aku setuju banget dengan pendapat Yohan tadi bahwasanya suasana kerja yang baik akan mewujudkan kinerja yang baik juga. Selanjutnya, aku akan tanya-tanya lagi tentang nilai loyal dan adaptif ke Regina. Halo Regina, Halo, Salwa. oke. Jadi aku penasaran banget dengan pendapat Regina. Jadi menurut Regina, bagaimana sih bentuk nyata loyalitas kita terhadap instansi tanpa harus menjadi orang yang anti kritik? Oke, jadi kalau menurut aku loyalitas tanpa anti kritik itu ya bagi aku pribadi, apalagi posisi aku sekarang sebagai sekretaris pimpinan. Jadi loyalitas itu bukan kayak sekedar jadi orang yang selalu bilang apa kata pimpinan ini itu kita harus jawab siap iya Pak atau gimana atau enggak ABS biasanya atau Bapak asal Bapak senang gitu. Nah, jadi bagi aku loyalitas itu adalah bagaimana cara aku bisa menjaga agar kepemimpinan beliau itu bisa sukses dan nama baik kantor kita juga tetap terjaga. Kayak contoh nyatanya kayak gini nih. Misalnya lagi di dalam ruangan, kalau aku lihat ada draft kebijakan, terus alur persuratan atau sistem pelayanan yang berpotensi memicu komplain publik atau kurang efisien, tugas aku itu adalah menyampaikan filter kritik aku secara tertutup, santun, dan juga berbasis data langsung kepada pimpinan. Kita diskusiin sama-sama solusinya gitu. Terus kalau di luar ruangan, eh, begitu pintu ruangan pimpinan dibuka dan kebijakan udah diketok maksudnya tuh. Jadi aku adalah benteng pertama yang wajib mengamankan gitu, mendukung terus menyuarakan keputusan tersebut. Ibaratnya aku adalah jembatan dari pimpinan untuk ke yang lainnya gitu. Terus jadi buat aku loyal itu bukan diam melihat kekeliruan, tapi kita tuh harus berani juga menjadi pengingat buat jaga marwah pimpinan dan instansi kita tentunya.
Oke, aku mau nanya lagi nih sama Regina. Jadi menurut Regina, bagaimana contoh sikap adaptif yang baik saat kita dihadapkan pada perubahan teknologi yang baru pada sistem kerja kita? Hmm. Jadi dunia imigrasi itu dinamis banget ya. Dan aku ngerasain banget kayak arus digitalisasi itu bergerak cepat. Mulai dari aplikasi persuratan dinas, manajemen data pegawai, sampai sistem pelaporan internal. Makanya sikap adaptif ini bukan pilihan lagi, tapi kewajiban bagi kita gitu. Contohnya kayak di surat persuratan gitu kan. Dulu namanya Sumaker, terus sekarang berubah jadi Sri Kandi. Nah, itu jujur kayak waktu awal-awal pakai Sri Kandi itu banyak problem atau apa, karena belum terlalu bisa kan. Tapi kita tuh perlu adaptif pada teknologi baru. Jadi sekarang udah bisa disesuaikan aja. Terus kayak saat ada migrasi ke sistem atau aplikasi kerja yang baru, kita tuh nggak boleh ngeluh kayak, aduh ribet, enakan pakai cara manual atau sistem yang lama. Ya, kita tuh harus terima kalau di awal transisi itu pasti ada proses penyesuaian yang melelahkan gitu. Tapi kan itu namanya inovasi ya. Jadi nggak mungkin dari yang dulu aplikasinya itu ke aplikasi sekarang itu ada kemunduran, pasti ada kemajuan gitu. Terus nggak boleh juga nunggu instruksi atau diklat resmi dari pusat gitu. Kita tuh kayak harus begitu ada pembaruan sistem, kita tuh harus ulik mandiri secara cepat. Kenapa? Karena kecepatan kerja itu sangat bergantung pada seberapa cepat kita menguasai alat kerja baru tersebut gitu. Setelah aku paham, aku baru bisa menjembatani nih transisi digital ini buat bantu persuratan di kerjaan aku gitu, maupun bantu-bantu rekan kerja juga, biar di ritme kantor, ritme kerja di kantor itu nggak terhambat. Kasarnya tuh kayak gini. Nah, kalau kita tuh lambat beradaptasi dengan teknologi, maka akselerasi pun dan pelayanan di kantor pun juga bakal ikut mengambat kayak gitu. Aku setuju banget dengan kata Regina tadi tuh bahwasanya memang di awal transisi pasti ada penyesuaian yang cukup sulit. Namun kita sebagai ASN harus bertindak proaktif dalam pembaharuannya. Adaptasi ini memang jadi kunci supaya kita tidak tertinggal. Terakhir, tentu kita tahu bahwa sebuah proyek besar tidak akan bisa dikerjakan sendirian. Makanya ada nilai kolaboratif. Untuk Surti, halo Surti. Kalau Mbak Sawa, Oke, aku mau nanya sama Surti, menurut Surti, gimana sih contoh nyata sinergi antar pihak itu bisa menghasilkan nilai tambah yang luar biasa? oke baik untuk bukti nyatanya itu bisa dilihat dalam pengendalian COVID-19 pada tahun 2020. Jadi pada tahun 2020, negara kita, negara Indonesia, tengah menghadapi pandemi COVID-19. Nah, Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan PHTNI, Polri, dan relawan masyarakat untuk membantu pengendalian penyebaran COVID-19. Berbagai pihak tersebut saling bekerja sama dalam pendistribusian vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan ke seluruh wilayah Indonesia. Sehingga seluruh wilayah Indonesia mendapatkan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan. Dari hasil kolaborasi tersebut akhirnya membuat COVID-19 ini dapat terkendali gitu. Aku setuju banget dengan pendapat Surti tadi, memang sikap kolaboratif ini sangat penting, karena suatu kantor pun tidak akan bisa mencapai tujuannya jika tidak ada hubungan antara seksi di kantor tersebut. Oke, sekaligus sebagai penutup sesi diskusi kita, apa opini pribadi dari Surti mengenai dampak positif dari penerapan ketujuh nilai berakhlak ini secara keseluruhan? Baik, menurut saya penerapan nilai-nilai berakhlak memberikan banyak dampak positif ya bagi setiap ASN dalam menjalankan tugasnya. Nilai berorientasi pelayanan mendorong setiap ASN untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mereka belajar untuk memberikan pelayanan seperti menjawab pertanyaan dari pemohon paspor dengan ramah dan jelas. Nilai akuntabel menumbuhkan sikap jujur dan tanggung jawab setiap ASN. Sedangkan untuk nilai kompeten mendorong ASN untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk nilai harmonis itu dapat menumbuhkan sikap saling menghargai antar pegawai di unit kerja atau instansi, dan nilai loyal itu memperkuat komitmen setiap ASN terhadap organisasi, bangsa, serta negara. Untuk nilai adaptif, menurut saya itu membuat ASN lebih siap menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi, serta untuk nilai kolaboratif, menurut saya itu mendorong setiap ASN dapat bekerja sama dengan berbagai pihak antar instansi. Oke, terima kasih banyak kepada Regina, Dara, Surti, dan Yohan atas semua jawabannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai berakhlak ini bukan sekadar slogan di atas kertas. Jika benar-benar diterapkan, mulai dari memberikan pelayanan terbaik, tidak korupsi waktu, terus mempelajari skill baru, menghargai perbedaan, setia pada aturan, cepat beradaptasi, hingga mau berkolaborasi, kita akan menciptakan lingkungan kerja yang sangat produktif dan positif. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber kita yang sudah berbagi wawasannya hari ini, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam.